Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Ramadhani dengan NPM 22133100034. Dengan dosen pembimbing Ibu Ratna Purnamasari SEMSC AKT CPA. Di sini saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh ESG Disclosure, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Energi di BEI tahun 2020 hingga 2024. Tujuan seminar ini untuk menjelaskan alasan penelitian yang dilakukan, teori yang digunakan, serta metode yang akan digunakan nantinya. Melalui video ini, kita mempelajari gambaran fenomena penelitian khususnya terkait nilai perusahaan, ESG disclosure, ukuran perusahaan, dan leverage di sektor energi. Yang selanjutnya terkait latar belakang. Latar belakang saya pada sektor energi merupakan salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian Indonesia. Namun, selama periode 2020 hingga 2024, nilai perusahaan sektor energi menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Fluktuasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh perubahan harga komoditas dan dampak pandemi, tetapi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya tuntutan terhadap praktik keberlanjutan. Salah satu isu utama dalam penelitian ini adalah tingkat ESG disclosure yang masih rendah dan belum merata pada perusahaan energi. Data Indeks ESG BEI tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan memperoleh skor ESG baik. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi dan pelaporan keberlanjutan pada sektor energi masih belum optimal. Selain ESG, terdapat perbedaan ukuran perusahaan yang cukup signifikan antar perusahaan energi, mempengaruhi daya saing dan persepsi investor. Kemudian tingkat leverage pada perusahaan energi yang belum stabil sehingga dapat meningkatkan resiko keuangan. Nah, berdasarkan fenomena tersebut terdapat rumusan masalahnya, yaitu fluktuasi nilai perusahaan, rendahnya pengungkapan ESG, ketimpangan ukuran perusahaan, serta tingginya variasi struktur pendanaan. Nah, dari permasalahan tersebut dapat ditarik 3 pertanyaan penelitian, yaitu pengaruh ESG disclosure, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap nilai perusahaan sektor energi pada periode 2020 hingga 2024. Dan ada tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui pengaruh ESG disclosure dan juga ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan sektor energi pada periode 2020 hingga 2024. Kemudian manfaat penelitian ini, manfaat teoritis, dapat memperkaya literatur dalam konteks ESG dan teori stakeholder, dan juga memberikan manfaat praktis bagi perusahaan energi dalam meningkatkan tata kelola dan strategi keberlanjutan, serta bagi investor dalam membuat keputusan yang lebih informasional. Kemudian, landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori stakeholder. Teori ini saya pilih karena sangat relevan dengan variabel yang saya teliti, yaitu ESG, ukuran perusahaan, dan leverage. Menurut Prema 1984, teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan seperti karyawan, kreditur, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks penelitian saya, ESG disclosure merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para stakeholder. Ukuran perusahaan mencerminkan luasnya hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut, dan leverage berkaitan langsung dengan kreditur sebagai stakeholder utama. Karena penelitian ini berfokus pada pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap nilai perusahaan, teori stakeholder menjadi dasar teori yang paling tepat untuk menjelaskan hubungan variabel. Selanjutnya, pada tabel penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa temuan mengenai pengaruh ESG, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap nilai perusahaan masih beragam atau tidak konsisten. Ada penelitian yang menemukan pengaruh positif, ada yang negatif, dan ada pula yang tidak signifikan.
Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel belum menghasilkan kesimpulan yang sama, sehingga menjadi dasar terbentuknya riset gap dan memperkuat alasan penelitian ini dilakukan. Terkait posisi penelitian saya bukan replikasi murni, tetapi penelitian ini merupakan modifikasi. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan pada sektor manufaktur, perbankan, dan consumer goods. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada sektor energi dengan periode 2020 hingga 2024 yang merupakan masa penting karena dipengaruhi pandemi, pemulihan ekonomi, dan kebijakan transisi energi. Selain itu, saya menggunakan kombinasi variabel ESG disclosure, ukuran perusahaan, dan leverage dalam satu model penelitian. Jadi, penelitian ini tetap mengadopsi model sebelumnya, tetapi memodifikasi konteks, waktu, dan sektor penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, saya menetapkan menjadi 3 hipotesis. Yang pertama, ESG disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Rumusan hipotesis ini sejalan dengan teori stakeholder serta didukung oleh penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian saya itu penelitian kuantitatif dengan data sekunder dan populasi perusahaan itu pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI selama periode 2020 hingga 2024. Teknik pengumpulan data itu menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2020 hingga 2024. Kemudian yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan atau annual report secara lengkap pada tahun 2020 hingga 2024. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dan memiliki pengungkapan ESG yang dapat dianalisis menggunakan indeks GRI. Yang selanjutnya yaitu tabel operasional variabel. Itu nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang diukur menggunakan rasio Tobin-Skew Lindbergh et al. 2013, dan pada rasio ini tuh telah memasukkan semua komponen baik hutang, modal, saham maupun aset perusahaan. Yang selanjutnya, ESG disclosure menurut MC Breyer 2018 di Indonesia telah mengadopsi standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative atau GRI pada 2021. Selanjutnya, terkait ukuran perusahaan, menurut Desianti 2016, ukuran perusahaan menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki dan diproyeksikan dengan log natural total aset. Kemudian yang selanjutnya leverage, itu menurut Jedita 2019, leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama ada uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolineraritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji hipotesis, ada uji statistik F, uji statistik T, dan uji koefisien determinasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.